Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmatkro, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal tes potensi akademik sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Teman-teman, pada video part ke-9 ini kita akan membahas kembali tentang numerasi matematika. Jadi ini tes potensi akademik untuk seluruh guru mata pelajaran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Soal nomor 1. Jika 20% dari S adalah 4M dan 30% dari S adalah 2N, berapakah nilai M tambah N dari S? Nah teman-teman, di soal ini ada dari S ya, 20% dari S. Ada 30% dari S dan M tambah N dari S. Dan untuk S ini kita hilangkan saja, kita abaikan, tidak perlu dihitung ya, karena kalau kita hitung ujung-ujungnya nanti S-nya dihilangkan. Nah teman-teman, caranya seperti ini teman-teman. Dari 20% sama dengan 4M kan? 20% dari S sama dengan 4M. Tulis saja seperti ini, 20% sama dengan 4M. Maka M sama dengan 20% per 4. Ya. 20 per 4 sama dengan 5%. Itu nilai M. Lalu yang berikut, 30% dari S sama dengan 2N. 30% sama dengan 2N. Maka N sama dengan 30% bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15%. Jadi selesai ya teman-teman, kita dapat nilai M sama dengan 5%, nilai N-nya sama dengan 15%. Nah, yang ditanya di sini adalah M tambah N. Ya, M tambah N. Berarti M tambah N sama dengan 5 tambah 15 sama dengan 20%. Selesai, jawabannya ada pada alternatif B. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, nomor 2. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi 4/3? Nah teman-teman, untuk menjawab ini kita perlu tahu 4/3 ini sama dengan berapa. Untuk memudahkan, kita ubah ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita bagi seperti biasa ya teman-teman. 4 bagi 3 itu kan sama dengan 1,333 dan seterusnya ya. Jadi bulatkan menjadi 1,4 bisa 1,34. Nah, sekarang kita lihat di alternatif teman-teman. Yang pertama ini kan 125%. Nah, kalau kita bagi dengan 125 bagi 100 kan itu kan sama dengan 1,25. Maka ini kan lebih kecil dari 1,3 kan? Ya, maka di sini anggap saja alternatif A sudah salah karena ini hanya 1,25. Lalu yang berikut alternatif B. 14/16. Ini 14 kan pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Yang jelas kalau kita bagi pasti dapatnya nanti 0, ya maka B juga salah. Nah, untuk C itu nanti kita cakar. Nah, ini D juga salah karena ini hanya 0, kan? 0,99. Nah, sekarang yang perlu kita cakar alternatif C dan alternatif D ini. Coba kita cakar. Akar 36 per akar 16 itu kan sama dengan 6/4 ya, sama dengan 1,5. Nah, ini 1,5 ternyata lebih besar daripada 1,34 tadi, ya. Ya, ini kan 1,5 ya, lebih besar dari 1,34. Jadi C benar. Nah, coba kita hitung yang D. 1,4 kali 0,8 itu sama dengan 1,2 ya, di bawah ya. Jadi ini juga salah. Oke, soal nomor 3. Jika 2AK tambah 2 sama dengan 10 dan 4BK tambah 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan, yang pertama di sini kita tulis kembali ini ya, 2K tambah 2 sama dengan 10. 2K tambah 2 sama dengan 10. Lalu di sini kita rubah ya, 2K, ya 2AK sama dengan 10 kurang 2. 2AK 10 kurang 2, karena yang kita mau cari adalah nilai K ya, nilai AK ya. Nah, di sini tinggal kita hitung seperti ini teman-teman. 2AK sama dengan 8
Ya, maka AK sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Itu nilai AK. Yang berikut teman-teman kita cari nilai BK. Ya. 4BK tambah 4 sama dengan 6. Ya, maka BK di sini 4BK sama dengan 6 kurang 4, ya 6 kurang 4. Maka 4BK sama dengan 2. Maka BK sama dengan 2 bagi 4 ya. BK sama dengan 2 bagi 4 atau 2 per 4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Itu nilai BK. Nah, teman-teman, di sini pertanyaannya A per B. Ya, A per B. K dan K habis ya, jadi AK. Nanti begini, A per B ya. Jadi di sini 4, ya 4 bagi dengan 2 per 4 atau 4 bagi 1/2. 4 bagi 1/2 seperti ini. Ini K dan K kan hilang ya. Ini K dan K kan hilang, tinggal A dengan B ya. Nah, 4 bagi 1/2 berarti 4 dikali 2 bagi 1. Ya, 4 kali 2 itu 8, bagi 1 sama dengan 8. Jadi alternatif yang benar pada soal nomor 3 yaitu C. Oke, soal nomor 4. Jika X per Y sama dengan 2 per 3 dan Z per X sama dengan 3 per 4, maka Z per Y sama dengan alternatif A 2 per 3, B 3 per 4, C 1 per 3, D 1 per 2, E 3 per 5. Yang pertama ini kita ketahui bahwa nilai X per Y itu kan sama dengan 2 per 3. Ya, 2 per 3 lalu Z per X sama dengan 3 per 4. Ini kita kalikan. Kita kalikan. Tinggal kita coret ini ya supaya dapat nilai Z dengan Y ya. Seperti ini. Jadi ini kita kalikan seperti ini teman-teman. X kali Z sama dengan XZ. Y kali X sama dengan XY. Lalu sama dengan yang ini kita turunkan. 2 kali 3 itu sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya. Ini kita lihat X dengan X selesai ya. Kita habiskan X dengan X habis. Tinggal Z per Y ya. Z per Y. Jadi Z per Y sama dengan 6 per 12. Ini bisa kita sederhanakan dengan 6. Jadinya 6 bagi 6 itu 1. 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadinya 1/2. Ya, jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif D. Oke, nomor 5. Jika 3X per 6 sama dengan 6Y, maka 3X kurang Y sama dengan 3X kurang Y per Y sama dengan 18, 24, 35, 42, 48. Yang pertama teman-teman kita tulis kembali soal ya. 3X per 6 sama dengan 6Y. Nah, ini kalau kita menghitung nilai 3X-nya, maka 3X sama dengan 6 kali 6Y sama dengan 36Y. Yang kita mau cari adalah nilai X-nya. Nilai X berarti X sama dengan 36Y bagi 3. 36Y bagi 3 sama dengan 12Y ya. Ya, jadi X sama dengan 12Y. Yang berikut, kita substitusikan nilai X sama dengan 12Y ini ke persamaan yang ini. 3X kurang Y per Y. Ya. Jadi seperti ini, kita substitusikan nilai X yaitu sama dengan 12Y ke persamaan 3X kurang Y per Y. Jadi seperti ini. 3 kali 12Y, nilai X-nya kita ganti dengan 12Y. 3 kali 12Y kurang Y per Y. Nah, sekarang kita kalikan yang pertama. 3 kali 12Y sama dengan 36Y kurang 6Y per Y. Ya, jadi kita hitung 36Y kurang Y sama dengan 35Y per Y. Y dengan Y habis, tinggal 35. Ya. Jadi jawaban yang benar ada pada alternatif C. Oke, soal nomor 6. Lima tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. Berapakah umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu umur adik 1/2 umur kakak? Nah teman-teman, ini soal cukup sulit walaupun kita lihat pendek saja, tapi penyelesaiannya agak panjang ya teman-teman. Kalau memang dalam tes nanti keluar soal seperti ini, saran saya teman-teman lewat, tidak skip dulu soal ini. Kita lanjut soal-soal yang lain yang kita merasa mudah ya teman-teman. Oke, kita coba mengerjakannya soal nomor 6.
Jadi yang pertama, kita misalkan umur adik ini sama dengan X dan umur kakak sama dengan Y. Yang pertama kita menghitung umur kakak dan adik ini 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang berarti umur adik ditambah 5, lalu umur kakak juga ditambah 5 karena 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi X tambah 5, umur adik tambah 5 sama dengan 3/4. Itu dalam soal ini, 3/4. Lalu kali dengan umur kakak, karena umur adik sama dengan 3/4 dari umur kakak. Umur kakak tadi berapa? Umur kakak tadi kan Y tambah 5. Y, karena ini 5 tahun yang akan datang, maka Y juga kita tambah 5. Nah, ini kita kali masuk ya. Jadi ini, kalau bentuk seperti ini kita pindahkan 4 di depannya, supaya jangan terlalu panjang pekerjaannya, kita buat seperti ini saja. 4, pindahkan ke depan, lalu 3 tetap di sini ya, jadi seperti ini. 4 kali X tambah 5 sama dengan 3 kali Y tambah 5. 4 kali X tambah 5 sama dengan 3 kali Y tambah 5. Kita kali masuk, 4 kali X sama dengan 4X, 4 kali 5 sama dengan 20. Sama dengan yang berikutnya, 3 kali Y sama dengan 3Y, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah teman-teman, kita buat dalam bentuk persamaan linear, jadi seperti ini ya. 4X kurang 3Y sama dengan min 5 ya. Jadi ini adalah persamaan pertama. Lalu yang berikut kita mencari umur adik dan kakak ini 3 tahun yang lalu. Kalau tadi kan 5 tahun yang akan datang, persamaan seperti ini. 4X kurang 3Y sama dengan min 5. Itu persamaan 1 atau persamaan umur kakak dan adik 5 tahun yang akan datang. Nah sekarang umur kakak dan adik 3 tahun yang lalu. Berarti X kita kurang dengan 3, karena 3 tahun yang lalu. Lalu Y juga kita kurang 3. Ya. Jadi X kurang 3 sama dengan 1/2 umur kakak. Umur kakak tadi kan sama dengan Y, tetapi kita kurang 3, karena ini 3 tahun yang lalu. Nah sekarang kita pindahkan 2 di depan, seperti ini ya. 2, lalu 1 di sini. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 3 sama dengan min 6. Lalu yang belakangnya 1 kali Y sama dengan Y, 1 kali min 3 sama dengan min 3. Ya. Sudah, ini adalah bentuk persamaan linear yang kedua. Ya. Ini bentuk persamaan linear yang kedua. Nah teman-teman, setelah kita mendapat dua persamaan ini, persamaan 3 tahun yang lalu, 5 tahun, ya 3 tahun yang lalu dengan 5 tahun akan datang, kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah berikutnya kita substitusikan, ya eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasikan. Nah, persamaan 1 tadi kan ini, 4X kurang 3Y sama dengan min 5. Lalu persamaan kedua, 2X kurang Y sama dengan 3. Ya. Jadi ini eliminasikan ini kan kita harus mencari variabel yang memiliki koefisien yang sama antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita lihat persamaan 1 kan 4X kurang 3Y. Sementara pada persamaan kedua, 2X kurang Y tidak ada koefisien yang sama. Oleh karena itu kita kalikan dengan sesuatu atau suatu bilangan supaya kita dapatkan koefisien dari X atau Y ini sama. Nah, di sini saya kasih contoh. Kalikan dengan 1, bawahnya kita kalikan dengan 2. Tujuannya supaya X ini memiliki koefisien yang sama. Ya, jadi kita kalikan 4X kali 1 sama dengan 4X. Min 3Y kali 1 min 3Y, min 5 kali 1 sama dengan min 5. Karena ini kali 1 jadi tetap ya. Nah yang berikut persamaan kedua. 2X kali 2 ini sama dengan 4X. Min Y kali 2 sama dengan min 2Y. Lalu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah teman-teman kita perhatikan di sini sudah sama koefisien dari variabel X. Ini saya buat variabel X, bisa buat sama variabelnya juga bisa, tapi di sini saya ambil contoh. Buat saja variabel X. Nah sekarang kalau koefisien sudah sama seperti ini teman-teman, tinggal kita kurangkan. Di sini bisa kurang, bisa tambah, tetapi kita perhatikan dari angka yang ini. Kira-kira ini sama, kalau tidak sama maka kita harus tambahkan supaya di sini dapatnya 0. Tapi ini adalah tanda bertanda sama ya, ini 4X, semua positif, maka di sini kita kurangkan. Tujuannya 4X kurang 4X sama dengan 0 nantinya. Jadi tinggal ini saja. Min 3Y kurang 2Y sama dengan Y. Ya. Min 3Y kurang 2Y sama dengan min Y. Lalu sama dengan
Min 5 kita kurangkan dengan 6. Min 5 kurang 6 sama dengan min 11. Nah, ini umur ya. Umur orang ya, umur kakak, berarti umur ini harus bernilai positif. Ya, umur harus bernilai positif. Jadi kita bagi dengan min ya. Jadi Y sama dengan 11. Ya, ini umur kakak. Umur kakak sudah dapat yaitu 11 tahun. Nah, sekarang kita mencari umur adik. Umur adik berapa tahun? Kita substitusikan umur kakak ini atau Y ini 11 tahun ini ke dalam salah satu persamaan. Bisa ke persamaan 1, bisa juga ke persamaan yang kedua. Di sini saya ambil contoh, kita substitusikan ke persamaan yang kedua ya. Substitusikan nilai Y ke persamaan yang kedua. Persamaan tadi kan 2x kurang Y sama dengan 3. Nah, kita masukkan nilai Y sama dengan 11 kan. Jadi 2x kurang 11 sama dengan 3. Maka 2x sama dengan 3 tambah 11. Jadi 2x sama dengan 14. Maka x sama dengan 14 bagi 2, yaitu sama dengan 7. Ya. Jadi ini nilai x sama dengan 7. X tadi kan adalah umur adik. Ya. Jadi umur adik adalah 7 tahun. Ya. 5 tahun yang... Nah, ini pertanyaannya tadi, berapakah umur adik sekarang? Ya, umur adik sekarang sama dengan 7 tahun. Jadi alternatif yang benar ada pada jawaban alternatif B. Umur adik 7 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. 35% dari X adalah 42, sedangkan 5/6 dari Y adalah 25. Berapakah nilai X tambah Y? Nah, teman-teman, ini gampang ya. Gampang tapi agak panjang penyelesaiannya. Kita lihat di sini. 35% dari X ya. 35% dari X berarti 35 per 100 kali X itu kan sama dengan 42. Kalau kita ingin mencari nilai X, maka X sama dengan 42 per 35 per 100. Ya. Jadi kita kalikan seperti ini, 42 kali 100 sama dengan 4200 bagi 35. 4200 bagi 35 itu kan sama dengan 120. Jadi nilai X sama dengan 120. Sekarang kita mencari nilai Y, nilai Y. Nah, Y di sini 5/6Y kali Y, maaf 5/6 Y sama dengan 25. Ya, 5/6 sama dengan 25. Nah, sekarang kita mencari nilai Y, berarti Y sama dengan 25 per 5/6. Ya, kita kalikan seperti ini, 25 dikali 6 itu sama dengan 150, lalu bagi 5. 150 bagi 5 itu sama dengan 30. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 120, nilai Y 30. Nah, pertanyaannya X tambah Y. Ya, tinggal dihitung saja. X 120 tambah Y 30 sama dengan 150. Jadi selesai. Jawabannya ada pada alternatif A. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Jika rata-rata 2x, y, dan 3z adalah sama dengan rata-rata x dan z, x dan 2z, maka perbandingan x dan 2x tambah y adalah 1/3, 2/3, 3/4, 3/2, 2/5, 3/5. Nah, teman-teman, ini kan kita menghitung rata-rata ya, rata-rata dari 2x, Y, dan 3Z. Ini kan kalau kita menghitung rata-rata berarti jumlah data per banyaknya data. Jumlah data kan tinggal dijumlahkan seperti ini. 2x tambah Y tambah 3Z ya. Nah, untuk yang pertama ya, 2x tambah Y tambah 3Z lalu bagi 3 banyaknya data. Ada 3 ini. Lalu di sini dikatakan bahwa sama dengan X dan 2Z. Berarti X tambah 2Z per 2. Ya, ini rata-rata. Karena kita belum tahu angka-angkanya, kita seperti ini saja. Rata-rata dari 2x tambah Y per 3Z dengan rata-rata X tambah 2Z. Itu kan sama dengan. Nah, yang berikut kita kalikan ya. Kita kali silang ya. Kali silang. 2x tambah Y tambah 3Z. Kita kalikan dengan 2. Lalu yang berikut 3 kali X tambah 2Z. Kita kalikan perkalian silang. 2 kali 2, 2x kali 2 sama 4x, lalu tambah yang ini ya, tambah ini, lalu y kali 2 sama dengan 2y, lalu tambah lagi yang ini, tambah
3Z kali 2 sama dengan 6Z. Ya, itu yang pertama. Lalu tanda sama dengannya ini turunkan. Turunkan tanda sama dengannya. Sekarang kita kali lagi yang kedua ini. 3 kali X sama dengan 3X. Lalu 3 kali 2Z sama dengan 6Z. Ya. Nah, sampai di sini kita jumlahkan suku-suku yang sejenis atau kita gabungkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini 4X ada 3X ya, kita kurangkan karena pindah ke depan ya. 4X tambah 3X lalu tambah 6Z sama dengan 3X kurang 6Z ya. Ini ulang ya, ulang dari atas ya. Nah, sekarang kita pindah ke bawah sini. 4X kurang 3X ini kan kurang ya. 4X kurang 3X sama dengan X. Karena X ini 3X ini kita pindah ke sebelah kiri. Lalu tambah 2Y. 2Y itu hanya sendiri saja, maka tuliskan kembali tambah 2Y ya. Lalu sama dengan 0. 0 ini diperoleh dari 6 kurang 6 ya. 6 yang ini ya, 6Z kurang 6Z yang ini, jadi 0. Ya, maka X sama dengan min 2Z. Min 2Y, itu nilai X. X sama dengan min 2Y. Lalu yang berikut, kita masukkan ini. 2X tadi. 2X, mana ya ini ya? 2X tambah Y. 2X tambah Y. Nah, ini kita masukkan nilai X-nya sama dengan min 2Y. Jadi 2 kali min 2Y sama tambah Y. 2 kali min 2Y sama dengan min 4Y tambah Y. Jadi kita sederhanakan menjadi min 3Y. Nah, teman-teman, ini sudah kita dapat nilai X-nya yaitu min 2Y, sementara 2X tambah Y itu sama dengan min 3Y. Nah, pertanyaannya perbandingan antara X dengan 2X tambah Y. Nah, ini X tadi kan sama dengan min 2Y, ya min 2Y, lalu 2X tambah Y ini kan sama dengan min 3Y. Jadi min 2Y per min 3Y. Y dan Y habis tinggal 2/3. Jadi jawabannya adalah 2 berbanding 3. Ada pada alternatif B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika 12X kurang 8 sama dengan min 20XY, maka 5XY kurang 2 sama dengan, nah teman-teman, ini terlihat gampang ya. Ini terlihat gampang saja karena ini sudah sama. Kita lihat saja 5 ini bisa 20 ini bisa kita sederhanakan sampai dengan 5. Nah, yang pertama teman-teman, kita tulis ini soal. 12X kurang 8 sama dengan min 20XY. Nah, min 20XY kita pindah ke depan jadi 20XY sama dengan 8 kurang 12X ya. 8 kurang 12X. Nah, ini kita sederhanakan dengan 4. Sederhana dengan 4 sehingga kita bagi dengan 4. 20XY bagi 4 sama dengan 5. Lalu 8 bagi 4 sama dengan 2. 12X bagi 4 sama dengan 3X. Nah, teman-teman, tinggal kita pindahkan ini ya. 5XY kurang 2 sama dengan 3X. Selesai, kita lihat 5XY kurang 2 sama dengan berapa? Ternyata kita lihat di sini 5XY kurang 2 sama dengan 3X. Maka jawabannya ada pada alternatif B. Oke, lanjut soal nomor 10. Jika A berbanding B sama dengan 3 berbanding 5 dan A berbanding C sama dengan 5 berbanding 7, maka berapakah B berbanding C? 16 berbanding 19, 19 berbanding 16, 13 berbanding 21, 21 berbanding 25, 25 berbanding 21. Nah, teman-teman, di sini kan A berbanding B. A berbanding B kan sama dengan 3 berbanding 5. Lalu A berbanding C yaitu 5 berbanding 7. Yang pertama, kita menghitung yang pertama ya. Yang pertama kita hitung ini dulu. Kita menggunakan perkalian silang. Ya, perkalian silang. 5 kali A sama dengan 5A sama dengan B kali 3 sama dengan 3B. Ya. Karena di sini kita mau mencari nilai B, maka B sama dengan 5A per 3. Ya, 5A per 3. Itu nilai B. Yang berikut kita mencari nilai C. Nilai C dari kita peroleh dari sini. A per C sama dengan 5 per 7. Kita gunakan perkalian silang. Maka di sini dapatnya 7A sama dengan 5C.
Kita mau cari nilai C, maka C sama dengan 7A per 5. Nah, sekarang sudah dapat, nilai B sudah ada, nilai C sudah ada. Nah, sekarang kita tanyakan perbandingannya. Nah, sekarang kita bandingkan B berbanding C. Nah, B tadi kan 5A per 3 berbanding 7A per 5. Ini kita gunakan perkalian silang. 5A kali 5 sama dengan 25A. Lalu 3 kali 7A sama dengan 21A. Nah, A dan A habis, tinggal 25 berbanding 21. Selesai. Jawaban yang benar ada pada alternatif E. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman juga bisa bergabung di grup Telegram kami, ini linknya. Teman-teman bisa search di Telegram dengan nama Pretest PPG. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.